Oke, kita lanjut ke teori tumbukan. Nah, jadi pada materi laju reaksi kita juga harus paham teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Jadi teori tumbukan itu adalah kemampuan suatu partikel reaktan dapat bereaksi. Nah, jadi kalau kalian belajar kenapa sih kok iso reaktan itu jadi produk gitu ya. Nah, itu karena adanya tumbukan. Nah, terus reaktan yang bisa menghasilkan suatu produk itu disebut dengan tumbukan efektif, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar, teorinya sudah dapat. Sekarang apa sih yang mempengaruhi teori tumbukan? Nah, jadi untuk mempengaruhi teori tumbukan itu ada 3. Yang pertama itu adalah arah tumbukan partikel. Nah, jadi arah tumbukan yang efektif apabila menghasilkan produk. Jadi arah tumbukan partikel di mana yang efektif itu jika dia menghasilkan produk, seperti itu. Yang kedua, yakni frekuensi terjadinya tumbukan. Frekuensi kan seringnya gitu ya. Nah, frekuensi itu bukan frekuensinya radio, bukan. Di sini frekuensi itu lebih tepatnya itu sering. Nah, sering berjumpa via suara. Oke, stop, jangan nyanyi. Oke, frekuensi terjadi tumbukan apabila semakin sering terjadi tumbukan, maka berpeluang terjadinya tumbukan efektif. Sering terjadi tumbukan, maka laju reaksinya berlangsung secara cepat. Itu ya. Yang pertama arah tumbukan, yang kedua frekuensi. Sekarang yang terakhir, energi partikel reaktan. Jadi energi partikel reaktan itu disebut dengan EA. EA atau energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasi itu apa sih? Jadi energi aktivasi itu adalah energi penghalang terjadinya reaksi. Nah, jadi perlu kalian garis bawahi, bila energi aktivasinya rendah, maka laju reaksinya berlangsung cepat. Kok bisa, Ustadz? Ya gini aja, pengertian energi aktivasi apa? Energi penghalang. Lah misalnya energi penghalangnya itu besar, otomatis ya laju reaksinya berlangsung secara lambat. Tapi kalau energi penghalangnya kecil, nah, maka laju reaksinya berlangsung secara cepat, seperti itu. Itu adalah tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbukan efektif. Skuy, kita lanjut ke video berikutnya.